Om Swastiastu. Saudara, ruang media sosial saat ini telah bertransformasi menjadi pusat interaksi, ekonomi, dan juga pembentukan opini publik yang sangat personal. Di balik konektivitasnya, ini menyimpan juga ancaman yang nyata. Lalu apa saja yang menjadi ancaman ketika kita beraktivitas di ruang media sosial? Nah, selengkapnya ini akan kita bahas dalam topik yaitu bijak bermedia sosial, aman dunia digital, dan cegah kejahatan cyber. Topik ini akan kita bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV kali ini. Ada Bapak Kasubdit 3 Ditres Cyber Polda Bali, AKBP Imade Joni Antara Putra SH. Selamat siang, Bu. Siang Bapak, Swastiastu. Kemudian dosen FH Unut, Dr. Imade Walesa Putra SH MKM. Om Swastiastu, selamat siang. Bagaimana Bapak-bapak ini sudah siap untuk membahas topik kita kali ini? Siap, sudah. Iya. Jika kita ketahui terkait dengan kejahatan cyber ini mungkin sudah banyak juga yang mengetahui secara umum, tapi untuk mengulasnya kembali kita akan membahas apa yang disebut dengan kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin ke Bapak Joni dulu, silakan Bapak, apa yang disebut dengan kejahatan cyber crime ini? Baik, terima kasih Mbak Sinta, pemirsa Kompas TV. Jadi memang kita ketahui bahwa kejahatan cyber itu dikenal juga dengan nama kejahatan maya, dunia maya. Tetapi kadang masyarakat belum mengetahui apa sebenarnya itu kejahatan cyber. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kejahatan cyber itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana menjadi sasarannya adalah jaringan internet maupun komputer yang dapat merugikan kepentingan pribadi, organisasi, dan negara. Nah, ruang lingkup daripada kejahatan tindak pidana cyber ini adalah terkait dengan komputer, jaringan, dan data digital yang dilindungi oleh hukum. Demikian. Berarti itu penjelasannya, Pak. Ya. Lalu apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan cyber, Bapak? Nah, kejahatan cyber itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada ruang lingkupnya yang termasuk dengan kejahatan yang meliputi dunia komputer, kejaringan, data digital yang dilindungi oleh hukum. Itu maksudnya misalkan seperti adanya illegal access. Illegal access artinya kejahatan akun-akun orang atau medsos-medsos orang diambil disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Peretasan begitu. Betul, betul, ya. Kemudian betul. Apalagi Pak? Kemudian ada pun yang menjadi karakteristiknya daripada dunia kejahatan cyber ini, itu salah satunya adalah pertama anonim. Jadi mereka itu tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Gitu. Kemudian ada juga namanya borderless. Borderless artinya pelaku-pelaku ini tidak mengenal batas wilayah atau geografis. Bisa berada di daerah kita, bisa berada di luar Bali ataupun di luar negeri. Jadi tidak terbatas oleh wilayah atau geografis. Kemudian yang ketiga itu menggunakan data digital yang sudah dimanipulasi, yang seperti saya sampaikan tadi, akun orang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Begitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis kejahatannya itu apa saja? Tadi kan Bapak sudah sampaikan misalnya meretas akun orang, itu salah satu kejahatan. Kemudian apa lagi Pak bentuk-bentuk kejahatan dunia maya ini? Jadi kejahatan dunia maya yang kita tangani khususnya di Polda Bali, di Ditres Cyber Polda Bali, itu disampaikan dengan adanya penipuan online, kemudian ada juga pencemaran nama baik, illegal access, kemudian judi online, pornografi, kemudian ada juga terkait dengan penistaan agama. Namun yang menjadi topiknya adalah kejahatan dunia maya itu adalah terkait dengan menggunakan jaringan ataupun sistem komunikasi teknologi yang menimbulkan dampak terhadap tindak pidana. Nanti kalau kejahatan itu dilakukan dalam jaringan begitu. Betul. Dan menggunakan komputer dan juga internet begitu, itu untuk merugikan orang, berarti itu disebut kejahatan cyber begitu. Betul, ya. Nah, kemudian kasus yang mungkin kita perlu gambaran dulu ya, gambaran umum kasus yang saat ini ditangani oleh Cyber Polda Bali ini apa saja, Pak? Ya, yang paling menonjol kita tangani pengaduan itu di tahun 2025 itu adalah kebanyakan penipuan online. Itu dari 2.440 kasus pengaduan, itu hampir 1.729 kasus penipuan online kita tangani. Kemudian di tahun 2026 ini dari Januari sampai Juni saja sudah ada 977 kasus pengaduan. Yang pengaduan khusus untuk penipuan itu udah 629 kasus. Jadi yang paling menonjol terjadi di Bali ini khususnya laporan-laporan pengaduan yang ada di Ditres Cyber Polda Bali adalah terkait dengan penipuan online. Betul. Lalu kenapa Pak
kenapa menjadi tinggi begitu terkait dengan kasus penipuan online ini di Bali? Apa yang membuat masyarakat begitu mudah begitu untuk tertipu di dunia media sosial ini? Ya, karena yang pertama, kenapa mudah tertipu di dalam penipuan online ini? Yang pertama, kadang-kadang masyarakat tidak mengecek terlebih dahulu terkait dengan berita-berita yang disampaikan. Kemudian yang kedua, asal klik daripada aplikasi yang diberikan. Kurang memperhatikan orang yang diajak untuk melakukan suatu transaksi. Sehingga hal-hal itulah kebanyakan masyarakat langsung melakukan suatu transaksi yang sadar sebenarnya transaksi itu tidak benar. Nah, disitulah kadang-kadang mereka baru menyadari setelah terjadi suatu penipuan tersebut. Itu. Ya. Berarti begitu, tapi mungkin masyarakat ini mungkin harus hati-hati begitu ya. Kalau ketika mendapatkan tawaran di media sosial ataupun di online begitu ya. Dicek dulu jadi dicek dulu kebenarannya. Nah, kalau ke Pak Made Walesa ini melihatnya kan tadi sudah disampaikan bahwa kasus tertinggi daripada kejahatan di dunia maya ini adalah penipuan begitu, Pak. Bagaimana kalau dari pengamat hukum melihatnya? Ya, sebetulnya tema yang diangkat menarik sekali ya, karena ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup kita di zaman modern ini ya. Jadi sebetulnya kebutuhan akan teknologi informasi itu kan sudah suatu kebutuhan yang absolut mutlak ya. Jadi setiap orang gitu. Jadi bahkan bisa kita bilang saat ini tergantung dengan gadgetnya ya. Jadi berkomunikasi, kemudian juga bekerja itu menggunakan gadgetnya. Ya, kenapa dia menjadi rentan juga? Di satu sisi kan ini memiliki makna yang positif tadi, di sisi lain bisa menimbulkan kerentanan ya. Jadi beberapa tindak pidana yang selama ini dilakukan secara konvensional, seperti halnya penipuan kan. Kalau penipuan itu kan ketemu dengan korbannya secara langsung, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang manipulatif sehingga korban tersebut menyerahkan uang ataupun barang, kan begitu ininya dia. Nah, saat ini tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan dengan media digital ya. Nah, kalau kita melihat tidak hanya akademisi melihat, masyarakat umum pun melihat itu sekarang ini begitu mudah ya, dengan ada sarana media digital ini, teknologi informasi, orang melakukan salah satu tindak pidana penipuan tersebut gitu ya. Ya, jadi begitu orang mungkin merasa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, susah cari kerja gitu ya. Ya sudah, salah satu cara penyimpangan, mudah dia dilakukan dengan media digital, teknologi informasi. Dia pun mempelajari gini ya, modus, cara-cara yang bisa dia lakukan untuk memperoleh, tadi disampaikan Pak Joni, keuntungan secara ilegal ya, melalui sarana komputer, internet. Nah, ini kan bedanya di konvensional itu yang biasa, manual, sekarang lebih modern, lebih canggih, sesuai dengan perkembangan. Kalau secara spesifik akademisi melihat juga, wah ini perkembangan kejahatan gitu ya. Jadi penegak hukum semakin cerdas, penjahat pun berusaha dia semakin canggih juga alat yang dia akan gunakan gitu ya. Salah satunya mulai penipuan cukup masif, betul tadi yang disampaikan Pak Juni. Jadi kita masyarakat umum, akademisi, kalau saya di kampus lihat mahasiswa mengangkat penelitian data terkait penipuan, wah online banyak juga.
Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Joni. Nah, Pak, menyambung lagi Pak terkait dengan ini kan mudah sekali orang tertipu begitu. Sebenarnya ada tahapan-tahapan yang semestinya harusnya bisa dicegah begitu ya, supaya kita tidak menjadi korban penipuan di dunia maya ataupun di dunia digital ini. Ya. Nah, Pak Joni. Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan kejahatan penipuan online, itu seperti saya sampaikan tadi bahwa harus dicek betul terkait informasi-informasi yang diberikan. Kadang pelaku-pelaku itu melihat situasi dan kondisi di lapangan. Khususnya kadang-kadang mereka melakukan penipuan pada saat jam-jam dini hari. Misalkan ibu lagi Bu Sinta lagi istirahat, kemudian ditelepon mengatakan bahwa seperti ini, dengan kekhawatiran, kecemasan. Sehingga di sanalah masuk daripada pelaku-pelaku ini untuk melakukan penipuan, menyatakan inilah untuk ditransfer tanpa terpikir lagi oleh ibu, kemudian mentransferlah uang tersebut. Nah, seharusnya kita harus mengecek dulu laporan itu, bisa mengkonfirmasi misalkan ke saudara ibu, ke teman ibu, apakah benar nak berita tersebut. Sehingga dengan begitu kita dapat menghindari terjadinya penipuan online tersebut. Berarti harus dicek dulu informasi tersebut, kebenarannya seperti apa begitu, jangan ujuk-ujuk langsung percaya dan ngeklik. Tapi kadang kita karena ini seperti tadi juga disampaikan bahwa penipu juga semakin canggih begitu kan. Kalau di Polda sendiri bagaimana langkah-langkah untuk bisa istilahnya menjerat para penipu online ini supaya mereka istilahnya bisa tidak melakukan penipuan di dunia online ini? Apa yang dilakukan, Pak? Kita selalu melakukan patroli cyber, Bu. Patroli cyber begitu kita ada pengaduan dari masyarakat, kita langsung melakukan patroli terhadap pelaku-pelaku ini. Kemudian apabila kita sudah mengetahui titik-titik daripada pelaku-pelaku ini, karena penipuan ini tidak serta-merta orang itu ada di wilayah kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, penipuan itu objeknya ada di wilayah Bali, tetapi pelaku ada di Sumatera ataupun ada di Jawa. Jadi sehingga makanya saya sampaikan tadi itu istilahnya borderless, tanpa batas wilayah. Dan modus-modus ini yang perlu penyelidikan perlu panjang. Ya, sangat panjang penyelidikannya, sehingga kadang-kadang merasa masyarakat menyatakan bahwa kok lama sekali polisi menangani penipuan online ini. Karena kita di cyber beda dengan tindak pidana murni, Bu. Ya, perlu penyelidikannya. Misalkan kalau orang melakukan penipuan tentunya kan dia menggunakan SIM card palsu, menggunakan akun palsu. Kemudian ada juga dia menggunakan, begitu ditransfer dia menggunakan rekening pinjaman. Bisa menggunakan rekening pinjaman, rekening dipindah-pindah. Kemudian kita birokrasi di perbankan juga panjang. Nah, kita melakukan minta misalnya ke perbankan perlu proses karena mereka juga ada rahasia bank yang harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya juga dia kadang-kadang melakukan TPPU. Apapun yang dilakukan TPPU, diinvestasikan anggaran itu, diputar uangnya, sehingga untuk pengecekan itu kita perlu waktu. Nah, inilah yang kadang-kadang masyarakat belum memahami. Untuk proses penipuan ini perlu waktu yang agak cukup lama penyelidikannya. Di dalam global ini juga survei dari Global Fraud Index tahun 2025 itu sudah jelas dinyatakan dari 112 negara yang dilakukan survei, Indonesia termasuk urutan kedua yang rentan penipuannya, terkena tipu. Karena dari yang nomor satu adalah Pakistan, sedangkan yang paling Asia Tenggara yang tidak pernah, yang sedikit kerentanannya penipuan adalah Singapura. Nah, ini bisa kita lihat dari data tersebut bahwa masih juga Indonesia merupakan di tahun 2025 ini merupakan kerentanan penipuannya sangat tinggi. Nah, ini yang kita perlu lakukan, dan Direktur Cyber Polda Bali sudah melakukan sosialisasi untuk berikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu berbijak bermedia sosial, seperti itu, Bu. Baik. Nah, kalau Pak Made Walesa melihat apa yang sudah dilakukan Polda Bali, yaitu melakukan patroli cyber begitu, terus juga melakukan sosialisasi. Bagaimana menurut Bapak Made Walesa melihat apa yang sudah dilakukan ini sebagai pengamat lah di luar begitu? Ya, peran dari Dinas Cyber ini sangat vital ya, terutama tidak hanya dalam hal ini represif. Ya, kalau kita bicara, kalau dari akademisi melihat dengan konsep hukum pidana kan melihat kalau penanggulangan pidana itu ada represifnya dan ada preventifnya. Ya, dalam hal ini yang dilaksanakan tadi adalah preventifnya. Jadi pencegahan ya. Kalau semuanya kita kan lebih baik mencegah dari mengobati kan gitu ya.
Kalau sudah terjadi, baru dilaksanakan tahapan represifnya, bagaimana penegakan hukum dalam hal ini. Tapi alangkah baiknya dimaksimalkan di preventif tadi yang disebutkan. Nah, jadi sebetulnya kan tindak pidana itu terjadi karena juga ada peluang ya, ada kesempatan untuk. Nah, di sini peran kepolisian menutup ruang-ruang tersebut sehingga bisa meminimalisir ataupun mencegah gitu ya. Ya, salah satunya dengan patroli dan juga cyber ya, terutama bukan patroli yang maksud di jalan gitu ya Pak. Tapi itu patroli cyber ini di dunia maya ya. Patroli di dunia maya untuk melihat tentunya banyak sekali konten-konten yang bisa kita lihat tuh indikasi ke arah tindak pidananya banyak gitu ya. Kadang awam tuh tidak langsung bisa menyadari. Betul. Gitu ya. Mungkin oh ini kontennya menarik gitu ya. Biasa kan pancingannya seperti itu. Terus kemudian oh ini menguntungkan, invest dulu sekian. Nanti bunganya besar banget sih ini. Wah kayaknya nabung di sana aja deh. Nah, tapi itu dia kadang tidak menyadari bahwa itu merupakan salah satu tindak pidana dunia digital ya, itu penipuan online, kan investasi bodong itu banyak sekali ya yang di dunia maya yang tidak legal lah di situ ya. Kalau yang legal ada, tapi legal kan biasanya ilegal tuh cara-caranya lebih menarik ya, dia tampilkan lebih menarik. Itu yang masyarakat mungkin belum sepenuhnya teredukasi untuk memetakan gitu, mana dia yang mungkin betul-betul legal sebagai investasi dalam hal ini atau tidak begitu ya. Berarti itu udah pentingnya edukasi ya. Seperti tadi sempat Bapak bilang ya waktu kita ngobrol di sana bahwa ini lagi keliling ya Pak ya kegiatan MPLS untuk melakukan sosialisasi ya Pak. Bisa dijelaskan itu Pak? Salah satunya itu program kita adalah edukasi. Itu adalah kita punya program namanya Go to School. Berarti selain tadi patrolinya di cyber di dunia maya, tapi ini langsung menyentuh ke masyarakat kita. Bagaimana itu? Ya, kita di samping melaksanakan patroli cyber apa yang disampaikan Bu Lesa tadi, patroli cyber kita punya yang namanya monitoring center Bu. Di sana kita memonitor semua konten-konten yang ada sehingga kita mengetahui mana yang nanti dampaknya lari ke tindak pidana, mana yang tidak. Di samping itu juga kita ada program seperti saya sampaikan tadi Go to School itu kita memberikan pemahaman mulai dari anak-anak kecil, itu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, kemarin kita juga banyak mendapat masukan dari mereka, termasuk juga terkait dengan penipuan online ini. Karena mereka menanyakan, Pak, kenapa kok saya lapor penipuan lama sekali Pak ya diselesaikan. Nah, jawaban saya seperti tadi, karena tidak semudah itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana. Jadi tidak ada istilahnya polisi menghambat untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan. Itu juga tadi pentingnya edukasi, lebih baik mencegah begitu ya daripada mengobati. Lebih baik kita mencegah diri kita menjadi korban penipuan di online itu daripada kita menjadi korbannya begitu kan. Nah, selain penipuan online Pak, terkait dengan kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini juga adalah terkait dengan mungkin ujaran kebencian itu masuk tidak Pak? Masuk. Kalau ujian kebencian itu sama dengan kayak penistaan agama. Nah, itu memberikan ujaran kebencian tidak senang sama seseorang. Nah, kemarin kita tangani itu ada orang asing kebetulan dari suatu negara tertentu, saya tidak menyebutkan negaranya. Dia melakukan pada hari raya Nyepi menyebutkan bahwa fak Nyepi fakro. Artinya menyatakan menista suatu agama tertentu sehingga menimbulkan gejolak daripada masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Nah, kemudian ada laporan, kita laksanakanlah patroli cyber Bu. Karena untuk mengetahui keberadaan daripada orang asing ini kita perlu patroli dengan kegiatan patroli itu tahu posisinya di mana. Nah, kebetulan juga orang asing ini jadi berpindah-pindah Ibu.
Jadi titiknya berpindah-pindah, kita cek selalu, tadinya ada di Kute, kemudian pindah ke Ubud, kemudian ke Mas, akhirnya kita dapatlah di daerah Kerobokan. Kita amankan di sana, sehingga kita ada proses yang bersangkutan dengan pasal ujaran kebencian. Sekarang udah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Itu sudah diproses. Sudah. Ya, Berarti kalau kita ngomongin ujaran kebencian, memang apa saja yang bisa masuk kategori ujaran kebencian? Nah, itu makanya perlu kita sampaikan Bu di sosial, di media sosial menyampaikan kalau kita tidak bijak bermedia sosial, tentunya tidak aman bermedia Betul. sosial. Nah, lalu apa itu? Nah, itu saja sifatnya yang negatif-negatif, seperti misalnya saya tidak senang dengan Ibu Sinta. Nah, saya memaki Ibu di media sosial. Itu kena ke pribadi begitu Pribadi, ya, Pak? langsung menyebutkan orang tersebut. Ya, langsung menyebutkan melalui media sosial. Menyatakan mohon maaf Bu ya, Ibu yang jelek-jelek lah disebutkan. Ibu tidak terima, itulah yang maksud dengan ujaran kebencian. Bisa juga masuk dia ke pencemaran nama baik. Nah, seperti itu Bu. Nah, kalau saya kan melihat sekarang fenomena di media sosial itu kadang orang ngomong atau membuat status ceplas-ceplos begitu, tapi pakai kayak seperti menggunakan istilah-istilah, tapi mungkin maksudnya orang-orang tertentu. Apa itu bisa terjerat terkait dengan ujaran kebencian atau bagaimana? Itu tergantung Bu. Nah, di dalam ketentuan undang-undang, apalagi menyangkut seseorang, kalau hanya menyebutkan inisial, itu belum tentu bisa dimasukkan. Karena kita menyebutkan misalkan, untuk menyebutkan namanya misalnya, saya tidak senang sama Made. Made kan banyak di Bali Bu. Nah, kalau dia menyebutkan misalkan seperti nama lengkap Ibu Sinta Diwiyanti misalnya gitu, udah langsung ke orangnya itu dijelekkan. Itu baru kena. Disiarkan melalui dilakukan melalui media sosial. Nah, itu baru kita bisa proses Bu. Tetapi kalau hanya menyebutkan inisial, kemudian hanya menyebutkan nama sepenggal saja, itu belum bisa kita proses. Kita bisa proses terlidik, tetapi prosesnya tentu perlu pendalaman lebih lanjut. Salah satu contoh, saya pernah juga menangani ada penistaan terhadap bupati di waktu saya tugas di NTT. Sedangkan namanya hanya inisial dipakai. Padahal kita sudah mengetahui bahwa itu betul orangnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa memproses secara fakta hukum, belum bisa ditentukan. Karena hanya inisial, belum tentu nama orang itu adalah ini. Nah, kita harus melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap itu. Nah, kalau Pak Made sendiri, Pak Made Walesa melihatnya yang model seperti itu bagaimana Pak Made? Iya, kalau ini kan ada teks, ada konteks ya. Kalau teks itu kita lihat dalam wujud perumusan dari unsur-unsur pasal di dalam setiap undang-undang, di dalam undang-undang, pasal di setiap undang-undang. Nah, dalam konteks nanti adalah peristiwa kejadian konkretnya. Jadi kalau peristiwa atau kejadian konkret itu memenuhi unsur yang ada di dalam pasal-pasal dalam satu undang-undang, dalam ini undang-undang pidana yang spesifiknya ini undang-undang ITE, dia kan lebih kepada transaksi elektronik. Nah, itu kembali lagi pembuktian, proses pembuktian, nah yang akan menentukan objektivitasnya, apakah dia memenuhi unsur dari pasal-pasal, ada ya tadi penipuan, ada hoax ya, berita itu kan pencemaran nama baik, bahkan kadang rumusan setiap kualifikasi pasal itu mirip-mirip. Tadi disebut ada fitnah, penistaan, pencemaran nama baik. Ya, sedikit saja berbeda dengan peristiwa yang secara kontekstualnya itu terjadi. Dia tidak memenuhi rumus, pasalnya salah. Ya. Kan pembuktian tergantung nanti bagaimana proses penyidikan untuk kita mengklasifikasikan ini termasuk yang mana, tindak pidana apa begitu ya. Dalam hal ini kaitannya dengan media digital khususnya gitu. Ya, tadi sudah banyak sekali ya dijelaskan terkait dengan bagaimana kita sebaiknya di media sosial ini bijak, di mana kita harus punya kontrol diri untuk tidak dikit-dikit nge-share begitu ya, apalagi kita tidak tahu kebenaran dari informasi itu. Nah, ini juga tidak terasa waktu sudah di penghujung acara ini Bapak. Mungkin bisa ada dari Bapak Joni dulu ada himbauan nih kepada masyarakat bagaimana bisa bijak dalam bermedia sosial untuk mencegah juga sebagai agar tidak menjadi korban penipuan begitu Pak. Betul. Jadi pesan kita sebagai Direktur Cyber Polda Bali, posting itu baik, tapi jangan asal posting. Karena apabila posting itu bermanfaat, tentunya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
Tetapi kalau posting kita tidak baik, tentunya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Makanya sesuai dengan apa yang disampaikan tema hari ini, bijak bermedia sosial, aman dunia digital dan cegah kejahatan cyber. Dengan bijak kita bermedia sosial, tentunya kita aman dalam dunia digital sehingga mencegah terjadinya tindak pidana cyber. Demikian Ibu. Ya. Baik, untuk Pak Mahdi silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, kalau saya melihat dari dua sisi ya, jadi harapan kita bersama ini jangan sampai pertama kita sebagai korban begitu ya, terviktimisasi atas tindak pidana cybercrime ini, kejahatan dunia maya. Yang kedua, jangan juga sebagai pelaku gitu ya, pelaku tindak pidana. Jadi sama-sama memberikan efek yang negatif. Jadi berangkat dari diri sendiri, kemudian juga kita harus juga bekerja sama begitu ya. Jadi kita mensupport dalam hal ini aparat penegak hukum di Res Cyber tentu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi harus bersinergi dengan akademisi, juga dengan masyarakat dan juga dengan aparatur lain seperti Kominfo untuk lebih optimal dalam hal pencegahan dulu ya, pencegahan dari munculnya cybercrime, dan juga nanti adalah penting penindakan gitu ya, supaya efek jera dari sanksi pidana yang cukup berat tadi itu membuat tidak terjadi pengulangan lagi ke depannya. Jadi harapan kita bersama tadi betul ya, kita bijak untuk preventif dahulu untuk tindak pidana ini, begitu. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatan kali ini, sudah banyak sekali yang sudah dibagikan. Semoga ini perbincangan kita kali ini bisa mengedukasi masyarakat yang ada di rumah tentang bagaimana mereka bisa bijak bermedia sosial dan tentunya mencegah agar mereka tidak menjadi korban daripada ancaman-ancaman yang ada di media sosial ini. Ya, saudara, demikian perbincangan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana kita bisa bijak bermedia sosial dan juga untuk mencegah terkait dengan kejahatan cyber. Ya, Bapak-bapak, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa di Sapa Bali berikutnya.